Hello wonderful people, kabar gembira bagi Anda yang menantikan ibadah Onsite Impact Community Indonesia. Pada akhirnya kami akan mengadakan ibadah tatap muka di Hotel Santika, Mahaka Square, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ibadah perdana pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2022 jam 10 pagi. Jangan sampai ketinggalan, tempat terbatas. See you there, God bless you. Rasa aman itu diperoleh ketika orang punya pengalaman yang baik dengan kita. Gak cuma sekedar mengenal kita dan melihat karya kita. Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau kita mau percaya orang, kita gak cuma lihat dia punya uang banyak, rumahnya besar, asetnya di mana-mana, perusahaannya besar, tapi kita lihat bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana dia memperlakukan anaknya, bagaimana dia memperlakukan suaminya, bagaimana dia memperlakukan pembantunya, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, bagaimana dia memperlakukan pegawainya. Itu menjadi sangat penting. Orang yang setia dalam perkara-perkara kecil, mereka yang bisa dipercaya perkara-perkara besar. Jadi waktu Anda bekerja di sebuah perusahaan dan Anda merasa, ya kok cuma posisinya begini doang sih? Saya mau kasih tahu, miliki mentalitas ini. Prove yourself. Atasanmu, tempat perusahaan di mana Anda bekerja, yang baru merekrut Anda, belum kenal siapa Anda. Kalau Anda ditawarkan gaji yang mungkin menurut Anda terlalu rendah, terima dulu. Pembuktianmu yang akan membawa engkau ke tempat di mana engkau harusnya. Pembuktian karya nyatamu yang akan menghantar engkau ke posisimu yang seharusnya. Karena barang siapa setia dalam perkara kecil, ia akan setia juga dalam perkara besar. Bagaimana orang mau dipercaya harta yang banyak, kalau soal duit kecil aja dia tidak jujur. Saya mau cerita ada 2 kontraktor yang tinggal di kota yang sama. Yang satu kebanjiran proyek dari swasta maupun dari pemerintah. Yang satu nganggur. Kok bisa gitu? Track record, jejak karyanya yang berbeda. Pengalaman orang dengan mereka yang berbeda. Kalau orang tuh punya pengalaman yang baik dengan Anda, dengar, promosi akan sampai kemana-mana. Promosi terbaik tuh buah bibir. Jadi bahan cerita. Makanan Anda enak, viral. Ketika Anda melakukan sebuah proyek dengan jujur, berintegritas, Anda melakukan yang terbaik, orang puas dengan Anda. Nama Anda akan dibawa. Orang akan membicarakan Anda dan karya-karya Anda. Tapi kalau Anda mengecewakan orang, sama halnya dengan nama baik, nama buruk juga kemana-mana. Orang-orang yang kecewa dengan hasil jasa Anda, pekerjaan dan pelayanan Anda akan cerita kemana-mana. Sehingga tidak heran, 2 kontraktor yang tinggal di daerah yang sama, kota yang sama, yang satu kebanjiran proyek, dan kita bisa tebak kenapa dia kebanjiran proyek. Dia berintegritas, dia bertanggung jawab, rusak, dia perbaiki. Dia serah terima dengan baik. Sementara yang satu kerja nggak selesai, hasil nggak maksimal, nggak rapi, dan tidak tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab tuh pasti menuai kepercayaan. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Kita pengen kaya tapi jangan serakah. Seringkali orang yang ingin cepat kaya itu nelan uang proyek yang harusnya bukan keuntungannya. Tapi itu bagian dari pengerjaan proyek itu. Akibatnya, proyeknya disunat demi dia dapat keuntungan yang banyak. Jelas, orang seperti ini tidak akan menuai kepercayaan. Kelihatannya dia diberkati, dia cepat kaya. Tapi lihat ujungnya. Tiap kali kita lihat orang jahat jauh lebih diberkati, saya selalu bilang gini, ceritanya belum selesai. Setiap kita akan menuai hasil dari perbuatan kita, bukan? Apa yang kita tabur itu yang kita tuai.